Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengfira Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang geopolitik, memahami dinamika global, analisis kekuatan dan kepentingan negara. Baik, langsung saja. Di slide pertama ada pengantar geopolitik. Geopolitik adalah kajian yang menghubungkan geografi dengan politik, berfokus pada bagaimana faktor geografis memengaruhi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri suatu negara. Dalam dunia yang semakin kompleks, pemahaman tentang geopolitik menjadi sangat penting, terutama dalam konteks globalisasi dan perubahan dinamika kekuatan global. Dengan memahami geopolitik, kita dapat menganalisis perilaku negara-negara dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, baik dalam kerjasama maupun konflik. Geopolitik juga membantu kita memahami sejarah hubungan internasional serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Lalu ada slide selanjutnya, yaitu faktor-faktor geopolitik. Geopolitik dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang membentuk dinamika kekuatan global. Pertama, ada geografi, memainkan peran penting dalam menentukan posisi strategis suatu negara yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian. Contohnya, negara yang memiliki akses ke jalur perdagangan penting atau sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki kekuatan lebih besar. Lalu kedua ada kekuatan militer. Menjadi indikator utama dalam kebijakan luar negeri, negara dengan kekuatan militer yang kuat dapat memproyeksikan kekuasaan dan mempengaruhi negara lain untuk mengikuti kepentingannya. Lalu yang ketiga ada ekonomi. Juga sangat berpengaruh hubungan perdagangan dan ketergantungan ekonomi antar negara, menciptakan aliansi dan kerjasama yang dapat memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional. Semua faktor ini saling terkait dan membentuk langkah geopolitik yang dinamis. Lalu ada slide selanjutnya yaitu teori geopolitik. Dalam memahami geopolitik, beberapa teori klasik telah diajukan. Teori jantung dunia oleh Halford Mackinder menyatakan bahwa negara yang menguasai Eurasia yang dikenal sebagai jantung dunia akan menguasai kekuatan global. Teori ini menekankan pentingnya kontrol terhadap wilayah yang kaya sumber daya dan strategis. Lalu di sisi lain ada teori Rimland yang diajukan oleh Nicholas Spykman berargumen bahwa kekuatan terletak pada daerah pesisir Eurasia yang ia sebut Rimland. Menurutnya, kontrol terhadap Rimland adalah kunci untuk mengendalikan jantung dunia, dan oleh karena itu, kekuatan global. Kedua teori ini tetap relevan dalam analisis geopolitik modern, terutama dalam konteks konflik dan aliansi internasional saat ini. Lalu di slide selanjutnya ada contoh kasus geopolitik. Contoh nyata dari dinamika geopolitik dapat dilihat dalam kasus Laut Cina Selatan, di mana beberapa negara termasuk Cina, Vietnam, dan Filipina terlihat dalam sengketa wilayah yang berkaitan dengan sumber daya alam dan jalur perdagangan. Ketegangan ini menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi dan keamanan nasional dapat menyebabkan konflik antara negara-negara yang memiliki klaim tumpah tindih. Lalu ada kasus Timur Tengah juga menjadi contoh penting di mana konflik berkaitan dengan sumber daya minyak, perbedaan ideologi, dan intervensi asing membentuk geopolitik kawasan tersebut. Ketegangan antara negara-negara di Timur Tengah seringkali dipicu oleh perang saudara, terorisme, dan pengaruh kekuatan besar yang berusaha untuk mengendalikan wilayah tersebut. Lalu selanjutnya ada geopolitik dan globalisasi. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam geopolitik. Interdependensi antara negara semakin meningkat dan masalah yang dihadapi kini tidak lagi terbatas pada batas-batas nasional.
Perdagangan internasional, migrasi, dan teknologi informasi telah menciptakan jaringan yang kompleks, di mana keputusan dan kebijakan di satu negara dapat berdampak pada negara lain. Kemunculan aktor non-negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan lembaga non-pemerintah juga telah mengubah cara geopolitik beroperasi. Negara tidak jadi Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan kebijakan global. Kini banyak entitas yang berperan dalam membentuk opini dan kebijakan internasional. Lalu di slide selanjutnya, maaf untuk slide-nya tertukar. Yang ini tantangan dulu ya, maaf Bu. Lalu slide selanjutnya ada tantangan geopolitik kontemporer. Tantangan geopolitik kontemporer meliputi konflik regional yang sering dipicu oleh perbedaan ideologi, etnis, dan kepentingan negara. Ketegangan antara negara-negara di Asia Timur, Timur Tengah, dan Eropa menunjukkan bagaimana faktor-faktor ini dapat menciptakan ketidakstabilan. Selain itu, perubahan iklim menjadi tantangan baru yang dapat memicu migrasi massal dan perselisihan sumber daya. Negara-negara yang kurang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim mungkin akan menghadapi krisis yang mempengaruhi keamanan nasional dan stabilitas politik. Masalah ini memerlukan kerjasama internasional untuk mencapai solusi yang efektif. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu memahami geopolitik adalah kunci untuk menganalisis kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Keterkaitan antara kebijakan negara dan faktor-faktor geopolitik menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami dinamika global. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, kita dapat lebih memahami tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara di dunia saat ini serta memprediksi arah perkembangan politik global di masa depan. Cukup sekian penjelasan tentang geopolitik oleh saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan.